Ya, saudara-saudara, kita mulai untuk kelas HCS malam hari ini. Mari kita mulai terlebih dahulu di dalam doa ya. Ya, saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali menelaah kebenaran firman Tuhan melalui sebuah lagu. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami bersama-sama bisa mengerti akan kebenaran ini. Tolonglah kami, walaupun secara virtual, kami tetap diberikan fokus, konsentrasi, dan kesungguhan di dalam belajar. Tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan keterbatasan ini, Tuhan boleh pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, oke, kita mulai ya. Saya pikir kalian pasti tahu ya lagu ini ya. Kalau kayak Pak Ignatius tahu nggak? Pernah tahu nggak tentang lagu ini ya? Prayer Lord Jesus. Kayaknya belum nih. Belum ya? Oke. Belum. Ya. Terindah Yesus. Prayer Lord Jesus ya. Ini teksnya ya. Ya, ini saya sharekan dulu teksnya. Oke, ini ya. Nah, ini teksnya. Ya. Coba saya inikan ya. Sebentar ya. Oh, nggak bisa double sharing dia. Kalau saya nyalakan, sebentar. Saya nyalakan lagunya ya. Kedengaran nggak? Ya, dengar. Saya ikutin liriknya di sini.
ulang itu kan fairest ya. Fairest, kemudian fair, beautiful. Ya, fair itu di dalam bahasa Inggris itu artinya bisa adil gitu, tapi juga artinya bisa indah ya. Indah gitu, artinya indah. Sinonim dengan kata beautiful ini, sinonim dengan kata beautiful. Ya. Maka sampai di sini bisa saya simpulkan di dalam lagu ini sedang mengangkat atau membahas sebuah teologi of beauty ini ya, teologi of beauty. Teologi tentang keindahan. Nah, ini jarang banget sebenarnya ya, jarang banget ada pembahasan seperti ini sebenarnya. Itu karena biasanya kalau kita belajar teologi itu kita belajarnya tentang apa? Biasanya truth gitu ya, kebenaran, righteousness, kemudian apa gitu ya, ya macam-macam ya, doktrin manusia apa segala macam gitu tuh. Terus tentang tentang kebajikan gitu kan. Nah, itu kita biasa begitu, etika. Tapi jarang sekali yang membicarakan tentang indah, keindahan gitu ya. Teologi keindahan itu jarang banget gitu ya. Dan saya pribadi saya sangat interest sekali ya membicarakan teologi itu di dalam teologi of the beauty. Saya bukan mengatakan kalau saya sudah menguasai, tapi saya masih terus dalam proses mendalamin ya tentang teologi of beauty, teologi keindahan. Yang Alkitab juga banyak kemukakan itu ya prinsip-prinsipnya. Nah, kita coba melihat ini dari perspektif lagu ini saja dulu ya, perspektif lagu ini. Nah, ini teks bahasa Inggrisnya ini saya ambil dari sini ya, nih dari sini. Ini sebentar ya. Nah, ini dari hymnary.org ya. Kalau kalian boleh mau cari itu di hymnary.org itu ya. Nah, ini ya. Nih. Ya bisa lihat ya. Dari sini saya ambil. Saya tidak akan bicara tentang sejarah lagu ini ya, itu karena wilayahnya sih lebih enaknya ke musik gitu ya, karena ini kan bukan kelas musik ya, tapi ini lebih kepada kelas teologi gitu ya. Maka kita lebih akan melihat teks lagunya. Yang saya pikir ya itu banyak sekali atau jarang sekali gitu ya kalau misalnya orang mau entah jemaat ataupun pemusik gitu ya, jemaat gitu, jarang sekali yang mau meneliti teksnya dengan sebaik-baiknya. Secara singkat ya, kalau misalnya dari autornya kalian bisa lihat di sini ya, itu anonymous ya, tidak tahu gitu ya, tidak ini himnya him Jerman sebenarnya. Jadi sebenarnya aslinya itu ya pakai bahasa Jerman lalu ditranslate ke bahasa Inggris gitu ya. Ini kan. Nah, kalian bisa lihat text information di sini ya. Aslinya ini Sonster Herr Jesu ya. Ini. Nah, ini ada istilah ciri khas daripada him. Kalau kalian ingat kemarin diskusi kita tentang him ya. Nah, itu kan banyak salah kaprah ya tentang him ya. Him itu bukan jenis musik, tapi him itu jenis teks, itu lebih tepatnya. Sekali lagi ya, him itu jenis teks sebenarnya. Jenis teks yang mempunyai ciri-ciri. Nah, salah satu ciri-cirinya itu ini, meter. Nah, ini ada meter 568 itu. 5 ini maksudnya apa? Itu penghitungan suku kata, ya, suku kata lalu dia tarik nafas. Jadi ada 5 suku kata, lalu dia tarik nafas. 6 suku kata, tarik nafas. 8 suku kata, tarik nafas. 5 suku kata, tarik nafas. Gitu terusnya ya. Tuh, itu sistem untuk pemenggalan kalimat. Ya. Oke, ini ya. Kemudian tune-nya atau lagunya, tune-nya ini ya. Crusader Hymn. Ya, ini nggak tahu juga begitu ya. Jadi seperti kayak satu lagu yang udah umum sering dilakukan gitu ya. Ini abad 18. Ini ada penjelasannya di sini ya. Abad 18 ya. Ya, oke, itu sedikit saja ya tentang background sedikit ya. Kalian bisa cari sih, gampang kok sebenarnya sekarang ya di internetnya bisa cari background daripada lagu hymn gitu. Bahkan ada orang yang sudah membahas juga analisanya. Tapi di sini saya tidak bersempatan waktu untuk membahas secara musik, misalnya menganalisa melodi, harmoni, kita tidak cukup waktu. Ya, karena untuk membahas teologi di teksnya saja kita sudah bisa menghabiskan 1,5 jam ini ya, 1 jam, dan nanti kalian boleh tanya ya. Ya, saya harap begini ya, waktu kita belajar teologi seperti ini jangan cuma nyantol di dalam otak, tapi kita harus masuk ke dalam penghayatan. Ya. Masuk di dalam penghayatan, lalu kita hidupi dalam keseharian. Ya.
Seperti dengan belajar teologi yang lainnya, atau teologi tentang Allah, ya, Kristus, anugerah, itu kan kita hidupi. Nah, belajar juga tentang keindahan juga begitu. Kita hidupi di dalam keseharian kita, ya. Nah, aslinya teks lagu ini kalau di dalam bahasa Jerman itu ada yang mengatakan itu 6 sebenarnya. 6 bait. Lalu di bahasa Inggris itu 5. Saya sendiri belum meneliti detail kenapa ada perubahan seperti itu, apakah mungkin hilang di dalam proses penyalinannya gitu. Dan akhirnya yang muncul cuma 4, yang pada umumnya dipakai di buku-buku himnologi, ya, buku-buku him nyanyian jemaat itu ya cuma hanya 4 bait, ya. Ini. Oke ya, nah ini gambaran awal sedikit tentang lagu ini, Fairest Lord Jesus, ya. Ada yang menerjemahkan kalau di dalam bahasa Indonesia Indahlah Yesus, ada yang menerjemahkan Terindahlah Yesus gitu. Sementara istilah Fairest Lord Jesus ini judulnya di dalam bahasa Inggris ini cuma mengambil kata pertama. Nah, ini cuma mengambil ini, ya. Ngambil ini, ya. Tetapi ada yang memberikan judul itu ini Beautiful Savior. Ada juga yang memberikan judul begitu, Beautiful Savior, Juru Selamat yang Indah. Oke. Ya. Jadi gitu ya. Kemudian saya coba masuk dulu ke bagian ini tentang teologi keindahan yang ada di dalam Alkitab. Ya, sebelum kita membahas bait per bait dari lagu tersebut, ya. Nah, ini ya. Di dalam kitab suci ini bukan hanya 3 ya, Saudara. Nggak, ini saya cuma ngomong ini yang berkaitan dengan lagu kita, gitu ya. Dan ayat-ayatnya banyak banget sebenarnya, tidak hanya 1, tidak hanya ini saja, ya. Nah, teologi keindahan, misalnya konsep tentang Allah itu indah. Boleh ada satu orang membacakan Mazmur 27 ayat 4? Maybe Pak Ignatius. Lalu kemudian Mazmur 50 ayat 1 sampai 2 bisa Faula. Mazmur berapa? Mazmur itu di depan, Pak, Mazmur 27 ayat 4. Mazmur berapa? 27? Ya, ini nih ada di layar. Oh, iya. Ya. Mazmur 27 ayat 4, setelah itu Faula di Mazmur 50 1 dan 2. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nah, perhatikan kata ini, menyaksikan kemurahan. Itu terjemahan yang lain itu bukan kemurahan, tapi keindahan. Ya, dalam bahasa Inggris itu beauty, the beauty of the Lord. Ya, boleh kalau mau lihat di dalam bahasa Inggris bisa dilihat itu ya, di dalam bahasa Inggris. Pak Ikna bisa lihat dalam bahasa Inggris? Tunggu. Mazmur. Ya. Bisa dicek? Wah, nggak ada Inggrisnya. Nggak ada. Sudah Ya? terhapus apinya saya. Nggak ada. Ya, itu beauty ya, beauty of the Lord ya. Coba misalnya saya bacakan ya. Saya bacakan di dalam bahasa Inggris ya. Mazmur 27 ya. Mazmur 27. Satu antara komentar. Ini ya. Ini dari American Standard Version ya. One thing I have asked of Jehovah, that I will seek after, that I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life, to behold the beauty of Jehovah and to inquire in his temple. Ya. Jadi ini sebuah kerinduan Daud ya, tinggal di dalam rumah Tuhan dan menyaksikan keindahan Tuhan gitu. Ya, ini sebuah teologi keindahan ya. Oke, coba lihat lagi ayatnya. Paula silahkan. 50 ayat 1 sampai 2. Mazmur 50 ayat 1 sampai 2. Mazmur Asaf
Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Nah, itu kita lihat ya, dari Sion, puncak keindahan. Sion itu melambangkan gunung Tuhan atau tempat kehadiran Tuhan. Nah, ini lagi-lagi ada motif ibadah yang kita belajar kemarin, tabernakel. Ya. Nah, lalu di sana dikatakan di Sion puncak keindahan. Apakah ini berarti keindahannya itu Sionnya? Bukan ya, tapi itu karena dari Allahnya yang bersinar. Membuat tempat itu begitu indah. Jadi ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris saya baca misalnya, pasal yang ke-50. Nah, misalnya ini ya, pasal kedua langsung ya. Out of Zion, the perfection of beauty, God had shine forth. The perfection of beauty. Ya, itu kesempurnaan keindahan gitu ya. Kesempurnaan keindahan. Gitu. Terus kita lanjut ya. Maybe siapa lagi bisa suruh baca? Jen, mungkin nggak Jen membaca? Silahkan. Kristus itu indah. Oke, Mazmur 45 ya? 45 ya. Mazmur 45 ya. Ayat 1 sampai 10 ya. Mazmur 45 ayat 1 sampai 10. Dan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk memimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu, dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Ya, lihat ya, what a beautiful psalm. Ini semua bicara keindahan. Dari mana kita tahu kalau ini bicara tentang Kristus? Ada yang bisa tunjuk ayatnya? Ayat berapa? Ayat 7 itu. Ayat 7. Kenapa Pak ayat 7 Pak? Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu menunjuk Yesus. Ya, kata apa yang paling penting di situ? Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini merujuknya. Lebih tepatnya bukan itu. Lebih tepatnya adalah tahtamu tetap untuk seterusnya dan selamanya. Itu ya. Karena nggak mungkin Daud seterusnya dan selamanya. Tapi ada satu ayat lagi yang penting. Yang ini nggak bisa dibantah kalau ini bicara tentang Kristus. Yaitu ayat ke-8. Apa? Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Ya, itu ya. Jadi Daud sendiri memanggil itu Allah. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Jadi ini bicara tentang Kristus. Nah, di mana kata-kata indah yang muncul di sana tentang Kristus? Misalnya ayat 3, engkau yang terelok. Ya kan? Habis itu apa lagi? Semarakmu di ayat yang kelima. Nah, itu semarak itu bicara keindahan, ya. Semarakmu, ya. Habis itu bicara apa lagi? Tahta, ya. Tahtamu. Terus pakaianmu, ya kan? Segala pakaianmu berbau mur. Lengkap sekali, ya. Sebenarnya kalau mau diteruskan dengan ayat 11 12 terus juga itu nyambung, ya. Itu bicara tentang keindahan Kristus, ya. Terus Henry bisa baca Matius 17 1 dan 2?
Ya, bentar Pak. 17 ayat 1 dan 2. Matius 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Wah, indah ya. Itu gara-gara ini, lalu di ayat keempat Petrus ngomong, Tuhan betapa bahagianya kami. Ya. Siapa yang tidak bahagia bila menyaksikan keindahan? Ya betul nggak ya? Kita semua pasti pernah pergi ke Bali, ngelihat indahnya Pulau Bali, rasanya bahagia sekali gitu ya. Indah sekali gitu. Melihat tempat-tempat yang indah kita bahagia sekali. Ya. Nah ini sekarang yang disaksikan adalah Kristus itu sendiri. Coba saudara tempatkan diri saudara seperti Petrus dan Yakobus. Lalu saudara melihat apa yang di ayat kedua katakan. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, itu bicara tentang beautiful atau beauty, keindahan. Satu nat terakhir itu kemuliaan Allah itu indah. Pak Ignatius sekali lagi Wahyu 21 ayat 11. Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 11 ya. Ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Lihat ya. Yang pentingnya kota itu atau kemuliaan Allahnya yang penting di sini. Kota itu penuh Kemuliaan Allah ya. Jadi kota itu menjadi begitu bersinar karena terrefleksi, terpantul dari kemuliaan Allah. Makanya dikatakan kota itu penuh kemuliaan Allah dan cahayanya. Gitu. Jadi kemuliaan Allah itu beautiful. Sampai apa? Sampai pemazmur membandingkan begitu ya. Sama seperti permata yang paling indah. Ya kan? Permata yaspis jernih seperti kristal. Nah, Anda baca lagi itu, kita udah pernah bahas ini kemarin. Ya. Indah sekali. Nah, ini bicara tentang teologi ini kalau dibahas banyak ya. Ini ayat-ayat yang bukan hanya 1-2 ayat sebenarnya ya, karena kita tidak bisa membangun sebuah teologi itu hanya berdasarkan 1-2 ayat, tidak bisa. Membangun doktrin itu mesti banyak ayat yang saling koheren satu sama lain ya. Yang saling berhubungan satu sama lain. Ya. Ini ya teologi keindahan. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan masuk ke dalam teks ya. Jadi lagu ini boleh kita kasih judul The Beauty of Christ. Ya, keindahan Kristus. Ya, keindahan Kristus. Nah, saya akan membandingkan, saudara ngelihat di kiri ini yang merah sama yang biru ini, yang bahasa Indonesia ini terjemahan dari KPPK ya, Kidung Puji-Pujian Kristen, terbitan dari STT Saat ya. Ini kita lihat ya, kita lihat pelan-pelan ya, kita artikan dulu ya. Fairest Lord Jesus itu artinya Tuhan Yesus yang terindah. Ruler of all nature itu artinya adalah pengatur ya seluruh alam. Nah, ini di sini diterjemahkan Raja Alam Raya ya, Raja Alam Raya. Oke. Pas nyambung saja ya. Kemudian thou God and man the Son. Engkau Allah dan manusia. Man the Son, anak manusia lebih tepatnya gitu ya. Ini cuma diterjemahkan Allah dan manusia. Oke, juga tidak masalah ya. Anak manusia. Ya, karena Yesus itu memang diperanakkan ya. Then will I cherish, saya akan memberikan senyuman kepada engkau. Ya, ini terjemahannya lain ya, kau kukasihi ya, itu ya mungkin mencari sinonim ya. Kemudian will I honor, kau junjungan, ini sebenarnya terjemahnya harusnya engkau aku muliakan ya. Engkau aku muliakan. Lalu though my soul's glory, joy and crown. Terjemahannya ini hanya memakai kemuliaanku yang baka. Tapi di sini lebih kaya sebenarnya, engkau adalah kemuliaan jiwaku, sukacitaku, dan mahkotaku. Lihat itu ya. Ini kan semuanya motif apa ini? Ini semua motif tentang beauty, the beauty kan? Motif keindahan kan? Jadi kita lihat di bait ke-1 ya. Kata kunci penting
bagaimana kita melihat lagu ini menjelaskan tentang the beauty of Christ. Ini ya, ini kata kuncinya the beauty of Christ. Jadi sekarang kita ngelihat bagaimana lagu ini mengeksplor the beauty of Christ. Nah, caranya kita ngelihat ada doktrin apa yang terkandung di dalam lagu ini. Ya, doktrin-doktrin apa yang terkandung. Ya, sehingga dia itu yang ditonjolkan menjadi beauty. Ya, ini kan udah disebut di awal kan, fairest Lord Jesus kan, Tuhan Yesus itu yang terindah. Nah, dampaknya di sini ya, they will I cherish, I honor. Lalu dikatakan, saya tersenyum, saya memuliakannya, dan engkau itulah kemuliaan jiwaku, sukacitaku, dan mahkotaku. Gitu. Ya. Nah, apanya berarti kan? Jadi kita tanya gitu kan, apa yang membuat itu kok sampai teks lagu ini mengatakan engkau itu kemuliaan jiwaku, engkau itu sukacitaku, engkau itu mahkotaku. Nah, mahkota itu juga kan simbol keindahan ya, keagungan dan keindahan. Nah, jadi apanya kita ngelihat? Nah, di sini adalah kata kuncinya adalah ruler of all nature, dan satu lagi adalah God and man the sound. Maka di sini saya bikin berarti ada doktrin yang ditunjukkan di lagu ini, yaitu pertama adalah supremasi Kristus atas alam semesta. Dari kata ruler of all nature ini, ya, raja alam raya. Apa itu supremasi? Supremasi itu artinya unggul atau ulung, begitu ya. Kristus itu yang paling ulung, paling unggul dari seluruh alam semesta ini, ya, dengan segala isinya. Itu. Nah, bisa kita pikir enggak sekarang? Kita melihat ini menurut si penulis lagu, ini indah, gitu. Inilah keindahan Kristus itu, gitu. Karena jagat raya ini pun sudah mengandung banyak keindahan, tapi Yesus itu sendiri lebih unggul dari semuanya. Gitu. Ya. Ada keindahannya di dalam Kristus. Lalu dilanjutkan dengan doktrin selanjutnya, yaitu doktrin tentang Allah manusia. Ya, doktrin tentang Allah manusia. Nah, kita udah pernah banyak bahas ya tentang ini ya. Saudara dan saya kalau masih belum bisa melihat keindahan daripada doktrin Allah dan manusia ini, itu what a pity, ya, poor, ya. Orang seperti orang yang kasihan sekali, ya, gitu. Sebagai orang Kristen yang bertahun-tahun tapi tidak bisa melihat keindahan Yesus itu di dalam natur dia Allah dan manusia. Tuh. Ini dikatakan di lagu ini sendiri, ya. Jadi Allah dan manusia itu berarti Yesus itu betul-betul Allah sejati dan betul-betul manusia sejati. Ya. Dia pribadi kedua Tritunggal, assume atau mengambil tubuh jasmani, ya, mengambil tubuh manusia, sehingga sekarang Kristus memiliki dua natur. Nah, di dalam dua natur ini kita sudah pernah bahas, ya, ini kan pengakuan iman Chalcedon, ya, kita yang sudah pernah dulu ya, saya di HCS sudah pernah bahas bahwa ini dua ini bukan berarti menggeser satu yang lain, atau misalnya manusianya lalu menggeser ilahinya, lalu Yesus nggak jadi Allah lagi, bukan, ataupun Allahnya ini begitu berkuasa menekan yang manusianya. Bukan, gitu ya. Maka kita tepat mengatakan bahwa Kristus itu Allah sejati dan manusia sejati. Nah, iman Chalcedon jelas sekali ya memberikan pengertian via negativa gitu ya, melalui pengertian tidak. Artinya apa? Dia tidak bercampur, begitu. Antara Allah dan manusianya tidak bercampur. Tapi juga tidak terpisah, begitu. Ada kesatuan, ya. Tidak bercampur, tapi tidak terpisah. Sorry. Ya, itu ya. Tidak bercampur, tidak berpisah. Begitu. Ya. Jadi nggak bisa dipisahkan begitu. Dan Yesus memang selama-lamanya dia dengan dua natur ini. Gitu. Ya, dengan Allah dan manusia ini. Dan di surga juga dia sekarang begitu. Di hadirat Allah, dia dengan tubuh manusianya. Gitu. Ya. Nah, ini indah, saudara. Ya. Kalau kita pikirkan ya, siapa yang bisa begini, saudara? Ya, betul nggak? Siapa yang suka nonton ini, film Marvel, Captain America? Ya. Ya kan? Itu ya. Kerinduan manusia kan? Ya. Kuat. Kuat, ya. Tubuhnya itu tubuh yang, wah, gila itu ya. Recovery-nya luar biasa. Ya. Pembaruan selnya itu cepat sekali gitu, ya kan? Itu keinginan manusia itu. Terus kita kalau ikutin
dewa Yunani. Ya kan? Ada dewa Zeus yang lalu mengawini anak manusia, lalu muncullah Hercules, ya kan? Setengah dewa, setengah manusia. Tapi sekali lagi itu setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Ya tetap manusia gitu, tapi ada kekuatan dewa gitu. Dan rupanya juga bisa mati kok, ya, bisa mati juga. Tapi beda dengan Kristus ini, makanya dikatakan Kristus itu unggul, tidak bisa dicari padanannya begitu. Gimana mau mencari padanannya? Dia sepenuhnya Allah, tapi dia juga sepenuhnya manusia gitu. Ya, tidak apa namanya? Tidak ada padanannya begitu. Ya, ini betul-betul suatu hal yang sangat menakjubkan, saudara-saudara. Ya, tidak bercampur, ya, tidak bercampur, tapi tidak terpisah. Nah, itu coba gimana logika kita mau masuk ke dalamnya? Sangat apa? Sangat misteri, bukan? Sangat melampaui akal budi kita begitu. Ya kan? Tahu ya kalau istilah bercampur ya? Ya kan? Kopi sama susu bercampur. Nah, itu jadilah kopi susu begitu kan? Gitu. Nah, itu namanya bercampur. Nah, Kristus itu bukan seperti itu, bukan sebuah ingredient gitu ya, bahan-bahan lalu dicampurin begitu, bukan begitu gitu ya. Tetap manusia, tetap Allah ada gitu, tapi juga nggak bisa dipisahkan gitu. Karena memang sudah diambil oleh Kristus menjadi tubuhnya. Ya. Jadi Kristus menjadi yang unik gitu ya, dia adalah satu-satunya Allah yang memiliki tubuh, ya. Tidak ada yang seperti ini. Manusia bisa berkhayal macam-macam ya tentang konsep dewa-dewa mereka, tentang manusia perkasa dan segala macam begitu ya. Tetapi tidak ada yang seperti ini begitu ya. Ya, yang dari atas turun ke bawah begitu. Ya, dari atas turun ke bawah gitu. Rela mengambil tubuh manusia begitu. Nah, secara tubuh, secara kemanusiaan dia limited. Ya kan? Dia terbatas secara kemanusiaan gitu. Tapi dari according to deity nature-nya gitu, according ke dalam keilahiannya ya dia tidak terbatas. Nah, itu gimana itu ya? Jadi semua Kristus assume di dalamnya gitu, ambil gitu. Ya. Nah, ini indah sekali ya kita melihat seperti ini. Dengan demikian memungkinkan bagi kita untuk berelasi dengan Allah. Ya, inilah keindahan luar biasanya kita jadi bisa berelasi dengan Allah ya, yang adalah manusia sejati juga ya. Nah, itu makanya di sini responnya "Thee will I cherish, thee will I honor." Oke, ini ya doktrin supremasi atas alam semesta dan alam manusia. Saya berangkat ke bait yang kedua. Fair are the meadows, fair still the woodland. Ini meadows ini hutan ya, hutan. Woodland itu ya hamparan pohon-pohon dan segala macam begitu ya. Indah sekali hutan-hutan itu dan indah sekali semuanya. Lalu robe in blooming garb of spring. Nah, ini bahasa puitisnya luar biasa ya. Dipakaikan gitu ya. Dipakaikan pakaian garb garb ya. Itu spring kan musim semi ya. Itu jadi kayak dibungkus dengan gambaran musim semi itu kayak membungkus mereka gitu. Menghiasi mereka. Jadi ini ngomongin tentang keindahan alam ya. Ini alam itu begitu indah sekali ya. Ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia ini ya, indah tamasya. Saya tidak tahu ini bagaimana bisa ceritanya dapat tamasya ya. Lalu indah sawah ladang. Nah ini ya. Sungguh elok berseri ya. Jauh sekali ya, sungguh elok berseri dengan robed in the blooming garb of spring. Ya. Robert in the blooming garb of spring itu jauh sekali ya. Saya juga tidak tahu bagaimana terjemahan bisa menerjemahkan ini ya, menerjemahkan ke garb itu sinonimnya clothes garb. Elok berserinya itu ya. Itu bingung ya itu. Ya, garb itu pakaian ya, pakaian. Ya. Dibungkus tapi dengan pakaian gitu ya. Bagus ya, indah ya ini ya. Ya, tapi mungkin oke lah ya. Ini sungguh elok berseri ya. Dia membuat kesimpulan begitulah di sini bahasa Indonesianya. Membuat kesimpulan dari ini semua ya tentang ini. Nah, sekarang kita lihat doktrin apa yang mau ditunjukkan di sini. Lalu dibandingkan dengan Yesus Ini.
Lebih indah, lebih murni. Fairer and purer. Ya, ya, Lebih indah dan lebih murni. Fairer itu kan tadi kita sudah tahu ya, indah gitu ya. Purer itu murni. Ya, berarti Murni. ini bicara tentang kemurnian Kristus atau dan kesucian Kristus, ya. Ini makanya saya buat di sini doktrin tentang kemurnian dan kesucian Kristus, ya. Kemurnian dan kesucian. Boleh dibaca Markus 14 ayat 3 dan 9. Markus 14, 3 dan 9. Nah, Jen boleh membaca kembali? Markus 14 ayat 3 sampai 9 ya. Markus 14 ayat berapa? 3 sampai 9. 3 sampai 9. Dengan perikop Yesus diurapi, benar ya, Pak? Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ya, konteks ini memang bicara tentang memberitahukan tentang bagaimana Yesus itu diurapi nanti untuk persiapan kematiannya. Tapi ada satu hal yang menarik ya, penulis di sini membandingkan Kristus dengan minyak dan dikatakan itu minyak narwastu yang murni, ya, minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Lalu itu sekarang dicurahkan ke kepala Yesus. Nah, ini sebagai sebuah gambaran ya tentang kemurnian daripada Kristus, kesucian daripada Kristus layak mendapatkan itu karena Kristus itu memang suci. Kristus itu murni, dia itu tanpa dosa, ya. Walaupun dia mengambil tubuh manusia, tapi bukan karena diperanakkan oleh daging manusia, ya, dari benih manusia, tapi dari benih Roh Kudus, ya, mengambil dari benih Roh Kudus. Nah, ini bicara tentang bagaimana Kristus itu lebih murni, lebih suci. Nah, jadi sini kita ngelihat ya, bab kedua ini bicara tentang keindahan yang dikaitkan dengan kekudusan. Ya, berbicara tentang keindahan yang dikaitkan dengan kekudusan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam Perjanjian Lama ya, konsep tentang holiness ya, itu selalu berkaitan ya dengan juga dengan keindahan. Contohnya misalnya kita lihat di dalam Perjanjian Lama ya tentang Bait Allah. Ya, itu kan mesti ada penyucian, dibersihkan, perkakas-perkakas. Itu semua dibuat dengan barang-barang yang indah. Jadi Alkitab bicara tentang kekudusan, tentang keindahan itu juga berkaitan dengan kekudusan. Nah, sekarang coba Anda perhatikan ya zaman sekarang kita. Kalau kita bicara tentang kesucian dan kekudusan, orang tertarik nggak? Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Maka sering juga jadi guyon-guyonan kan? Sok suci itu. Ya, ada suci juga dibikin sok-sok gitu ya. Nggak tahu soknya suci atau sucinya yang jadi sok begitu ya. Jadi itu sebenarnya membingungkan gitu ya. Tapi saudara, Alkitab bicara ya, kesucian itu sesuatu yang menarik. Kesucian itu sesuatu yang mengagumkan. Dan itu terlihat di dalam diri Kristus, ya. Kekudusan seseorang itu terpancar ya. Itu akan membuat orang takjub, ya. Mengapa? Karena
Ada sesuatu yang berbeda begitu. Nah, gambarannya seperti ini tadi ya. Bisa dibayangkan alam yang begitu indah, begitu luar biasa, tapi dibandingkan dengan kekudusan Kristus ya, kemurnian dia itu tidak ada artinya semua itu. Ya, seperti kata Markus tadi itu ya. Minyak itu sekarang apa artinya? Minyak narwastu yang murni itu sekarang ditumpahkan ke atas kepala Kristus ya. Nah, yang menarik apa? Ini bukan hanya berhenti di sini, tapi yang menarik ini kalimat terakhir. Who makes the woeful heart to sing, ya kan? Menghibur hati yang sedih. Tapi di sini lebih tepat diterjemahkan, ya, yang membuat hati yang sedih, hati yang merana itu jadi bernyanyi. Nah, ya kan? Apalagi ini, ya, dorongan untuk membuat hati jadi bernyanyi karena melihat daripada fairness-nya Jesus dan purernya Jesus itu ya. Indahnya Yesus dan murninya Yesus itu. Mendorong hati kita untuk bernyanyi. Ya. Ini beautiful, ya, ini sangat beautiful sekali ya. Sampai hati yang merana pun bisa begitu. Artinya apa di sini? Artinya kita bisa ngelihat ya, kekudusan Kristus itu bisa jadi obat. Ya. Dengan kita yang memandang kepada kemurnian daripada Kristus ya. Ketulusan daripada Kristus ya, dan kekudusan daripada Kristus itu bisa membuat hati kita jadi bersukacita ya, bersukacita ya. Nah, ini bisa lebih dalam sih kalau mau digali-gali ya. Misalnya ini frase yang ini dibandingkan dengan frase yang ini gitu ya kan. Nah, ini kalau mau dilihat gitu ya, alam, hutan itu kan lalu dibandingkan dengan Kristus yang murni gitu ya. Nah, kita juga bisa ngelihat begini kan, paling gampang kita ambil contoh ya, saya ambil contoh. Hutan itu kalau sudah rusak ya, jadi indah nggak kelihatan? Nggak indah kan? Ya. Ibaratnya apa kita bilang? Hutannya sudah nggak murni. Nah, kan kayak gitu kan? Itu hutan kalau sudah diperkosa tanda kutip ya oleh manusia, dirusak ya. Hutan itu sudah jadi nggak murni, hutan itu sudah jadi nggak indah. Ya. Itu kan kalau orang yang sangat mencintai alam ya, mereka yang orang-orang para pencinta alam itu kalau sudah melihat ada hutan yang murni belum disentuh, dijamah oleh manusia, wah itu senang sekali, ya. Yang belum diinjak-injak sama manusia, yang belum ditebang pohonnya begitu ya kan. Itu namanya hutan yang masih murni itu. Nah, itu begitu, ya. Hutan yang murni yang belum diganggu-ganggu sama manusia begitu. Ya. Belum dikasih pestisida, belum dikasih apa-apa begitu ya kan, begitu murni. Nah, itu gambarannya gitu. Nah, tapi dibanding dengan Kristus tidak ada apa-apanya. Ya. Kristus itu tak tersentuh oleh dosa sedikit pun, ya. Nah, itu keindahan. Nah, biarlah kita belajar meniru ini ya, yaitu kesucian Kristus. Mari kita teladani kesucian Kristus dan kita akan menjadi orang yang indah, ya. Next, bait ketiga. Wah, udah 1 jam. Ya. Fair is the sunshine, fair still the moonlight, and all the twinkling starry host. Terjemahan Indonesianya, indah terang surya, indah sinar bulan, indah bintang gemerlap. Ya, ini nyambung lah ya, nyambung ya. Apa keindahan daripada matahari, lalu sinar bulan, dan gemerlap daripada bintang-bintang. Lalu dibandingkan dengan apa? Nah, ini. Yesus itu lebih brighter, lebih bercahaya ya. Yesus itu sinarnya lebih murni. Nah, ini terjemahannya adalah kau lebih indah, kau lebih cerlang gitu ya. Lebih cemerlang ya. Bercahaya, sinarnya lebih murni ya. Dan sinarnya Kristus ini bukan hanya sekedar sinar yang fisik belaka, tapi sinar yang bisa sampai menyinari hati manusia yang paling gelap sekalipun. Bisa menyinari, menyoroti hati manusia yang terdalam sekalipun, yang penuh dengan kegelapan dosa. Ya, nah ini doktrin apa? Ini ya, Yesus adalah terang dunia dan cahaya kemuliaan Allah. Boleh baca ayatnya? Bisa Faula lagi baca. Faula silakan baca Yohanes 8 ayat 12. Lalu Henry silakan di Ibrani 1 ayat 3 ya. Ya. Silakan Paula. Apakah orangnya di sana?
terbang lagi. Yohanes 8 ayat 12. Lalu Henry di Ibrani 1 ayat 3 ya. Yang Paula dulu ya, Yohanes 8 ayat 12 ya. Ayat yang terkenal ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuh, lihat ya. Di sini bicara tentang terang, Yesus yang adalah terang, yang ini sulit dimengerti ya oleh orang-orang ini ya, orang-orang Yahudi ya. Yesus bilang, kalau dia ngikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan ya. Karena ia mempunyai terang hidup. Coba lihat ya. Kaitan terang itu selalu kaitannya dengan hidup ya. Kita bisa ngelihat tanpa adanya sinar terang matahari, apakah mungkin tumbuh-tumbuhan semua makhluk ini bisa hidup? Tidak mungkin. Ya, jadi cahaya sinar matahari itu bisa menghidupkan, yang membuat kehidupan terhadap makhluk hidup yang lain yang ada di alam ini. Kita membutuhkan terang supaya hidup. Nah, Yesus itu bukan hanya terang yang itu saja, karena dia sendiri adalah pencipta matahari. Tapi Yesus itu adalah terang yang bisa sampai ke dalam roh kita. Ya, yang menghidupkan roh kita, yang tidak lagi berada di dalam kegelapan. Ini beautiful, saudara. Ini indah. Ya. Silakan Henry, Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Lihat, perhatikan kaitan cahaya kemuliaan berkait dengan penopangan semesta dan berkait dengan apa lagi? Dengan penyucian dosa. Ya. Jadi cahaya kemuliaan Allah Yesus itu adalah cahaya. Yesus itu cahaya berkaitan dengan penopangan semesta, berkaitan dengan penyucian dosa. Ini kurang indah apa? Ya, ini beautiful sekali ya. Yesus itu menghidupkan manusia yang mati rohaninya karena dosa. Ya, jadi ada doktrin ini di dalamnya ya, doktrin tentang kelahiran kembali, doktrin tentang menghidupkan, doktrin tentang terang anak manusia, ya, yang membawa kepada kehidupan. Ya, ini sangat indah sekali. Ya, kemudian bait terakhir. Beautiful Savior. Nah, ini langsung berbeda ya. Pakai istilahnya tidak virus lagi, tapi pakai Beautiful Savior. Lord of all nation, ya, Tuhan atas bangsa-bangsa, ya. Di sini Khalik langit bumi, ya. Sebenarnya tidak ada Khalik langit bumi. Ini Lord of all nation. Diulang lagi seperti bait ke-1. Son of God and Son of Man. Glory, honor, praise, adoration, now and forevermore. Ya, kita lihat ini doktrin apa? Pemilikan bumi, ya. Pemilikan atas seluruh semesta, pemilikan. Istilah Khalik ini, Khalik itu artinya kepemilikan. Jadi bangsa-bangsa ini milik Kristus semua, gitu, ya. Pemilikan, ya. Lalu doktrin juru selamat, ya, ini kata Savior, ya, kata Savior. Istilah juru selamat itu disebut sebagai indah. Kita jarang mendengar ini ya. Juru selamat yang indah, ya. Di mana indahnya? Nah, indahnya adalah terletak di dalam bagaimana Kristus menyelamatkan. Bagaimana Kristus bekerja di dalam karyanya untuk menyelamatkan. Tidak seperti para penyelamat-penyelamat lain yang berperangnya itu dengan cara menunjukkan kehebatan dan luar biasa kegagahannya. Coba Anda nonton film Avenger, Anda nonton film-film yang lain, semua menonjolkan apa? Semua menonjolkan seperti semacam kehebatan gitu ya. Semacam kekuatan yang besar. Tapi Kristus tidak. Ya, Kristus menyelamatkan justru dengan cara merendahkan diri, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menderita. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Ini indah. Ini indah menurut Alkitab, ya. Inilah keindahannya. Kristus tidak pernah memakai cara kekerasan apapun, ya. Dia betul-betul merendahkan dirinya dan masuk ke dalam penderitaan yang amat sangat. Dengan apa tujuannya? Menjadi juru selamat, ya, menyelamatkan kita, yaitu dengan cara berkorban. Adakah yang lebih indah daripada ini? Tidak.
kita bisa ngelihat ya, kisah-kisah manusia yang berani berkorban, ya, itu kan sesuatu kisah yang indah, walaupun akan terlihat dramatis, ya, sangat dramatis begitu ya. Nah, Kristus juga begitu, tapi Kristus melampaui semua ini. Kenapa? Karena Kristus tidak stop pada kematian, tapi Kristus bangkit. Kematian itu tidak bisa membelenggu dia. Bahkan dia akhirnya naik ke sebelah kanan Allah Bapa, ya, untuk apa? Kembali ke dalam posisi dia sebagai Lord of all nations. Ya. Itulah beautiful Savior dia. Dia adalah Tuhan atas bangsa-bangsa. Ya. Dia memperoleh kemuliaannya itu justru dengan cara menghancurkan diri dia, berkorban. Inilah yang disebut dengan keindahan. Itu sebab kita berespon di sini, ya. Glory, honor, praise, adoration. Sekarang dan selama-lamanya itu bagi Kristus semua. Ya. Tidak ada yang bisa membandingkan itu semua. Ya. Nah, ini sebenarnya memang semua belajar kristologi, tetapi kaitan titik poin utamanya adalah dengan the beauty of Christ. Ya. The beauty of Christ. Ya. Nah, ini ya, tentang bait-bait yang kita bahas tadi. Ya, saya simpulkan ini. Jadi keindahan Kristus itu dinyatakan di dalam 4 hal di sini, ya, karena ada 4 bait tadi. 1, yaitu supremasinya, ya, saya simpulkan semuanya. Supremasi, keunggulan dia daripada seluruh makhluk hidup semesta dan yang lainnya, ya. Dia itu juga dinyatakan di dalam natur dia yang adalah Allah dan manusia, ya. Allah dan manusia. Kemudian dinyatakan juga di dalam kemurniannya. Ya, dia tanpa noda salah dan dosa sedikit pun. Tidak ada dosa di dalam diri dia. Dan yang terakhir di dalam pekerjaan dan karyanya sebagai juru selamat. Nah, saudara, kalau mau memandang, coba lihat pada ini semua, kita akan melihat Kristus itu tidak ada bandingannya. Ya. Tidak ada bandingannya satu sama dengan yang lain. Ya. Begitu indah sekali di dalam supremasinya, natur dia, kemurniannya, dan pekerjaannya, dan karyanya. Minimal menurut lagu ini. Ya. Minimal menurut lagu ini. Tentu, ya, keindahan Kristus tidak hanya dibatasi oleh 4 hal ini, ya, tentu tidak hanya dibatasi oleh 4 ini. Tapi di dalam lagu ini sedang memberikan kepada kita pengajaran tentang the beauty of Christ. Nah, sekarang pertanyaannya, kaitannya sekarang dengan hidup kita ketika kita belajar tentang keindahan Kristus. Apa? Ya. Apa itu dia? Kita bukankah dituntut menjadi murid Kristus? Kita harus apa? Kita harus belajar pada Kristus, lalu kita meneladani hidup dia, kita harus bekerja bagi dia, kita harus memuliakan dia. Bukankah itu? Itu betul sekali, dan kita memang harus melakukan itu sebagai pengikut Kristus. Tapi jangan lupa juga, kita dengan Kristus itu punya persekutuan atau punya relasi. Dan relasi itu bukan relasi abal-abal atau relasi kaleng-kaleng. Relasi ini adalah relasi intim, seperti suami dan istri. Oleh sebab itu, di dalam relasi ini, ada satu aspek penting yang kita tidak boleh lupakan. Yaitu aspek apa? Dalam kaitannya dengan keindahan. Yaitu aspek enjoyment. Aspek menikmati. Adakah kita selama ini, ketika kita mengikut Kristus, kita itu menikmati dia. Ya? Menikmati naturnya. Menikmati keunggulannya. Menikmati kemurniannya. Menikmati pekerjaan dan karyanya, ya, dalam penghayatan hidup kita. Nah, mungkin kita tanya, kita menikmatinya caranya bagaimana? Ya? Cara kita menikmati adalah di dalam hidup kita, yaitu caranya dengan menghidupi di hari lepas hari. Gampangnya adalah begini, kita gampang sekali ya tertarik dan terdistrak, lalu kita menikmati keindahan dunia. Misalnya, keindahan dengan banyak uang, misalnya begitu ya. Siapa yang tidak mau banyak uang, itu kan? Nah, itu sepertinya indah banget, begitu ya. Atau keindahan apa lagi yang kita, ada yang suka ini, susah sekali melawan nafsu makan, misalnya. Wah, pokoknya kalau makan tuh mesti cari yang nyaman, begitu ya. Itu kan juga salah satu kenikmatan, ya, menikmati. Habis itu kita suka orangnya traveling, misalnya, gitu ya kan. Traveling, jalan-jalan dan segala macam, begitu kan, menikmati itu tidak salah, ya. Itu sesuatu yang memang kita bisa enjoyment sebagai menikmati dari ciptaan Tuhan. Nah, ini juga bisa berkaitan, ya, menikmati Kristus melalui menikmati ciptaan yang sudah Dia berikan. Tapi penting sekali, ini tidak bisa hanya sekedar di dalam kenikmatan itu sendiri, tapi juga di dalam kaitan dengan kita bagaimana
bersekutu, dan melayani Dia. Nah, itu tidak boleh dipisah, ya. Kita bekerja, kita melayani Dia, itu juga kaitannya dengan bagaimana kita menikmati Dia, gitu, ya, menikmati Kristus, tuh. Enjoy our Lord, gitu ya, menikmati diri Dia, ya. Seperti apa? Seperti yang kita baca nats tadi kan, dari Daud, satu hal yang kuminta, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan memandang keindahannya. Gitu. Ngapain di rumah Tuhan? Ibadah, melayani, tapi pada saat yang sama juga menikmati, gitu. Saudara paham ya maksud ini ya? Nah, ini ya. Jadi menjadi murid Kristus ya dan pengikut Kristus bukan hanya mengerjakan apa yang Dia perintahkan kepada kita, tapi juga menikmati Dia dalam kelimpahan keindahannya. Nah, ini saya huruf besar ya, menikmati Dia ini ya, menikmati Dia. Jadi kita bukan hanya mengerjakan begitu saja tanpa menikmati. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan sebenarnya ya. Karena kalau kita misalnya ya mengerjakan apa yang Dia perintahkan tanpa menikmati Dia, nanti kita jadinya cuma legalis. Kita itu ngerjakannya dengan terpaksa, kewajiban doang gitu ya. Karena nggak ada unsur enjoyment-nya ya. Ini ada enjoy di dalamnya, ada menikmati itu semua, dan itu yang membuat bersukacita ya. Membuat kita bahagia, membuat kita mengatakan, "Thee will I cherish, thee will I honor," gitu ya. Sekali lagi ya, jadi menjadi murid Kristus itu kita meneladani Dia dengan cara kita melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, tapi juga pada saat yang sama kita enjoyment Dia, ketika kita menikmati Dia, ya. Hal-hal doktrin-doktrin tadi yang sudah kita ngelihat ya. Supremasi Kristus, natur Dia, gitu ya, karya Dia, kesucian Dia, ya, di dalam hidup kita, gitu. Nah, ini namanya arti bagaimana kita melihat teologi keindahan itu teraplikasi di dalam hidup kita, ya. Nah, bahayanya apa? Bukan berarti tidak ada sisi negatif ya dengan menikmati keindahan, karena akhirnya kita seringkali terseret di dalam menikmati keindahan yang salah. Ya, yaitu menikmati keindahan yang akhirnya keindahan itu menjadi berhala, bukan Kristus yang kita nikmati. Kita menikmati pemberian Kristus dan lalu pemberian itu jadi berhala. Misalnya tadi kayak uang, begitu ya kan? Itu kita anggap itu yang paling indah, ya. Atau misalnya kita punya istri yang cantik banget gitu, atau suami yang cakep banget gitu ya. Itu jadi berhala, gitu. Ya, bisa juga salah misalnya menikmati ini yang sudah ini ya. Menikmati hubungan seksual misalnya juga, itu pun bisa jadi berhala, ya, bisa menjadi salah begitu. Walaupun itu pemberian Tuhan, jadi bisa terjadi penyimpangan, seperti orang menikmati narkoba misalnya, ya kan? Itu enjoy itu ya, enjoy, tapi itu menikmati yang salah begitu, ya. Menikmati penyimpangan seks misalnya begitu kan, berzina tanpa pernikahan, lalu tidak puas dengan teman yang lawan jenis, akhirnya cari dengan yang sejenis. Terus diumbar, tidak puas terus, lalu akhirnya dengan hewan itu, ya. Nah, itu adalah apa? Itu adalah kenikmatan yang palsu. Mengapa? Karena kita minta ulang-ulang terus, ulang-ulang, tidak puas-puas gitu ya. Kristus sudah menawarkan suatu keindahan yang membuat jiwa kita itu puas, yaitu di dalam diri Dia. Nah, kita harus mendapatkan ini. Kita harus betul-betul memiliki ini di dalam hidup kita, agar jiwa kita itu puas, ya, dan jiwa kita itu betul-betul hidup dan terus hidup makin bertumbuh, gitu, ya. Ini yang kita harus cari. Jadi, apakah Allah melarang kita menikmati? Apakah Allah itu Alkitab itu opposite gitu ya, berlawanan dengan tentang kenikmatan? Tidak berlawanan dengan kenikmatan, ya. Jangan salah, ya. Kita harus, kalau pakai bahasanya John Piper, itu menjadi seorang hedonis Kristen, ya. Bukan hedonisme ala dunia ya, tapi hedonis Kristen gitu, ya. Hedonisnya Kristen, yaitu kita menikmati Allah. Allah itu menyediakan kenikmatan yang tertinggi, jangan lagi kita mau dengan kenikmatan yang sampah yang dunia berikan ini, ya. Lalu kita memberhalakan ini semua, gitu. Sekali lagi, saudara jangan tarik garisnya terlalu ekstrim ya. Lalu soal habis ini kita nggak mau lagi menikmati makanan, nggak mau menikmati uang gitu. Bukan, ya, bukan itu. Tapi kita menikmati itu sebagai
pemberian daripada Tuhan, ya. Pemberian daripada Tuhan. Tetapi bukan ini yang utama. Kita yang utamanya adalah pemberinya itu sendiri, bukan yang diberikannya. Pemberinya itu yaitu Tuhan Allah itu sendiri yang kita menjadi yang utama, ya. Saya kutip sebagai terakhir Westminster Short Catechism nomor 1, ya. Ini sebuah konvensi reform yang nomor 1 membuat pertanyaan seperti ini. What is the chief end of man? Apakah tujuan akhir hidup manusia? Jawabannya adalah man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Anda lihat ya, dua kata kerja di sini, to glorify and to enjoy. Ya, dua-dua ini nggak boleh dipisah. Tadi saya udah bilang, to glorify itu kita berarti gimana? Kita bekerja bagi Dia, kita kembangkan karunia dan talenta kita. Tapi pada saat yang sama, kita pun harus menikmati Dia. Kalau enggak, kita akan legal. Coba aja uji diri kita, uji. Anda sibuk-sibuk melayani, sibuk-sibuk kerja ini, tapi Anda nggak enjoy Dia, Anda mulai akan jenuh, ya. Anda akan mulai bosan, ya. Anda akan mulai malas, begitu ya. Karena apa? Karena kita di dalam kerjanya nggak menikmati, ya. Di dalam pengikutan kita kepada Kristus, kita nggak menikmati Dia, begitu ya. Bukan menikmati pekerjaannya, maksudnya menikmati Kristusnya yang kita layani itu, gitu, ya. Nah, ini ayatnya, coba dibaca secara cepat, silakan Pak Ignatius, Mazmur 73, 24-28, lalu Jen, Yohanes 17, 22 dan 24. Silakan Pak Ignatius, Mazmur 73, 24-28. Mazmur 73, 24-28. Ya. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Perhatikan ya ayat itu ya. Dikatakan apa? Selain Engkau tidak ada yang kuingini, tidak ada yang kuhasrati, ya. Tidak ada yang kuhasrati. Ya, ini gambaran cinta, Saudara, gambaran kenikmatan, ya. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, ya. Lalu ayat 28, aku suka dekat pada Allah, ya. Ini gambaran tentang menikmati Allah, ya. Menikmati diri Dia, begitu, ya. Yang kita paling ingini. Silahkan Jane, Yohanes 17, 22-24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, betapa indah kan ini ya, luar biasa indahnya ya ini ya. Coba lihat di sini. Aku di dalam mereka, ya, dari ayat 22 ya. Aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita satu, seperti Tritunggal satu, ya kan? Lalu aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, ya kan? Bahwa Engkau mengasihi mereka sama Engkau mengasihi aku. Lalu 24, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Ini lagi ya. Memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia. Lihat ya, saling tinggal di dalamnya. Ini prinsip apa ini, Saudara? Ini
tentang bagaimana menikmati Kristus, ya. Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, ya. Ini gambaran tentang mystic union, ya, suatu kesatuan yang mistis sekali, ya, antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, antara Kristus dengan gerejanya, gitu. Nah, ini gerejanya begitu menikmati dia, gitu. Dan Kristus begitu mengasihi gerejanya, ya. Inilah tentang gambaran bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita memuliakan Allah juga menikmati dia, ya, menikmati dia selama-lamanya. Supaya kita betul-betul waktu kita melayani, kita bekerja, itu kita betul-betul bekerja dan melayaninya dengan penuh cinta, bukan dengan terpaksa, bukan dengan rasa kewajiban, tapi karena mencintai Kristus dan kita menikmati dia. Nah, inilah bagaimana teologi keindahan bisa kita lihat diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, ya. Jadi tidak salah dengan kenikmatan, tapi kita menikmati apa yang tertinggi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Dan biarlah keindahan-keindahan yang ada di sekitar kita ini, yang ada di dunia ini, itu kita melihat sebagai refleksi daripada keindahan Kristus, ya. Sebagai pantulan daripada keindahan. Lalu kita menikmati itu semua di dalam Kristus, ya. Kita menikmati indahnya alam ini di dalam Kristus, ya. Kita menikmati indahnya hubungan kita dengan suami kita, dengan istri kita di dalam Kristus. Kita menikmati hubungan persaudaraan kita sebagai sesama saudara seiman itu di dalam Kristus. Itu keindahan namanya, ya. Dan kita menikmati bagaimana hidup suci di hadapan Tuhan, ya. Itu keindahan di dalam Kristus, menjaga hidup suci, ya. Nah, inilah bagaimana saudara kita bisa melihat lagu ini membawa kita ke dalam pengertian-pengertian yang begitu dalam tentang teologi keindahan. Ya, sampai di sini pemaparan saya tentang lagu ini. Ya, ini memang masih bisa kalau mau digali tentang teologi keindahan itu bisa sangat luas dan sangat dalam, ya, pembahasannya. Karena belum lagi kalau bicara teologi keindahan itu juga kaitannya dengan filsafat. Karena kan estetika itu adalah sebuah cabang daripada filsafat. Jadi ini sebenarnya sebuah integrasi teologi dengan filsafat, teologi estetika, gitu ya, estetik teologi, gitu ya, teologi yang bersifat estetik, ya, yaitu estetika itu satu cabang filsafat yang bicara tentang keindahan dan juga ketidakindahan, nah, itu ya. Oke, baik, silakan. Sebelum ada pertanyaan, saya sharing sesuatu di sini, pengumuman, ya. Silakan saudara yang ingin ikut, ya, ini acara ini. Ini pengajaran iman Kristen online memperingati Hari Reformasi, ya, akan dimulai hari Jumat ini terus, ya, beruntun sampai terakhir di awal November, ya. Ini diselenggarakan oleh Pelayanan Garam, sebuah lembaga Kristen, ya, yang ada di Denpasar, Bali, ya, akan kita memperingati Hari Reformasi, dan ini ada jadwal-jadwalnya akan membahas tentang tulip, ya. Ini kata awalnya semua huruf awalnya TULIP, ya. Tulip itu adalah akronim, ya, dari sebuah doktrin dari Calvinis, ya, yang dibuat oleh teolog-teolog Amerika yang mengacu kepada Canon of Dort, ya. Ini tentang total depravity, kerusakan total manusia, unconditional election, yaitu pemilihan yang tanpa syarat, limited atonement, penembus yang terbatas, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan perseverance of the saint, ya, pemeliharaan orang-orang kudus, ya, atau ketekunan orang-orang kudus. Ya, ini sebuah doktrin fondasi tentang soteriologi, ya, tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan. Anda boleh daftar, ini gratis, ya, boleh disebarkan ke teman-teman. Saya sudah posting ini di grup WA kita, ya. Silakan Anda boleh sebarkan dan boleh catat ini memakai ini, ya, Webex, ya, silakan, ya, memakai Webex. Nanti kalau Anda sudah daftar, Anda dikasih link, ya. Kalau dari laptop itu tinggal langsung masuk aja, nanti ada itu kok, tinggal ngikut. Jadi tidak bayar, ini acaranya gratis. Jam 19, ya. Ini sama dengan kita, waktu Bali itu sama dengan kita. Oke, silakan Anda boleh ikut ini. Ya, kemudian bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan, dipersilakan Anda memberikan persembahan ke nomor tertera di sini. Ya. Sekali lagi, persembahan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bukan untuk bertujuan menolong pembicara atau apalagi menolong Tuhan. Itu adalah syukur kita kepada Dia karena
kita terus diberkati oleh pengajaran firman Tuhan. Silakan saudara yang terbeban dan tergerak bisa kirim ke nomor rekening ini atau melalui scan QR code. Oke, baik saudara-saudara, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu, ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak nanya sih Bang, cuman yang ingat yang ada kata-kata yang bagus yang tadi yang hati yang menderita bisa bernyanyi. Itu menggambarkan sesuatu yang aneh. Ketika dia sampai pada pengertian dan bisa menikmati Yesus, ternyata hati yang menderita, yang mungkin saat ini kita juga ngalamin, dan kita disadarkan bahwa ketika kita ngalami penderitaan pun, kalau kita bisa menikmati Yesus, kita tetap bisa bahagia, digambarkan di yang tadi. Hati menderita, ternyata masih bisa bahagia, dan itu panggilan kita sebenarnya. Dalam mewartakan, kita nggak mungkin bisa sedih, karena mengerti dia dan menikmati dia itu otomatis akan membuat kita bersukacita dahulu. Itu menarik itu kalimatnya itu, kalimat unik tapi teologinya dalam banget. Ya, benar. Kan itu kan yang di bait yang kedua ya, kaitannya dengan kesucian. Ya. Make the woeful heart to sing. Ya kan? Ya. Kaitannya tadi kan itu dengan Jesus is the purer, Yesus purer. Kaitannya dengan kesucian Kristus. Itu, kemurnian Kristus. Kita bisa bayangkan coba ya. Kita coba lihat diri kita saja ya. Kalau kita jatuh dalam dosa ya, kita ada noda, itu akan membuat kita tidak bahagia. Ya. Ya. Kalau kita berbuat satu kesalahan saja, satu apa, itu akan mengganggu diri kita. Ya. Dan orang yang kalau belum ditebus Kristus, dia akan cenderung untuk melakukan itu sampai akhirnya kebal. Dan itu tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Orang yang terus berkanjang di dalam dosa, terus di dalam lumpur dosa, semakin tenggelam, itu tidak akan pernah bahagia. Ya, itu hatinya akan woeful terus gitu. Nah, bagaimana caranya untuk bebas daripada itu? Kita pandang kepada Kristus. Kesucian Kristus itu kiranya membakar kita. Kesucian Kristus membakar semua noda-noda kita, membersihkan kita. Seperti apa? Seperti emas yang dimurnikan begitu, ya. Yang dibersihkan gitu oleh kesucian Kristus. Nah, itu akan membuat kita bahagia. Percayalah itu ya. Kita semua bergumul ya dengan ini ya. Kita semua kan di dalam proses terus ya untuk mortification sin. Tahu ya, mortification of sin, mematikan dosa setiap hari. Kita semua bergumul dengan itu ya. Kita terus bergumul untuk mematikan dosa. Ya, saya ingat sekali John Owen ya, seorang hamba Tuhan teolog abad berapa ya, 16 apa ya gitu ya, lupa saya ya. Ya, itu mengatakan waktu kita berhasil mematikan satu dosa, ya, waktu kita berhasil mematikan satu dosa, jangan sombong, ya. Kenapa? Karena pada saat itu Roh Kudus akan menyingkapkan lagi dosa mana yang harus dimatikan. Bagus ya kalimat itu ya. Jadi waktu kita berhasil mematikan satu dosa, kita mengalahkan satu dosa, maka Roh Kudus akan singkapkan lagi kepada kita dosa mana lagi yang harus kita bereskan. Ya. Maka seumur hidup kita belajar rendah hati untuk terus berperang. Ya, ini perang namanya, mengalahkan dosa. Nah, makanya kita harus memandang kepada Kristus, the perfection beauty itu, ya, the perfection holiness itu. Jadi Bang sampai akhir hidup pokoknya terus berperang gitu ya Bang? Ya. Ya. Justru itu membuktikan kamu dan saya hidup. Itu membuktikan kamu dan saya berelasi dengan Kristus. Mereka yang tidak berperang dengan dosa, berarti nggak ada relasi sama Kristus. Makanya Alkitab mengatakan, kamu mati. Karena kamu nggak berperang gitu. Bagaimana orang mati bisa berperang? Ya kan? Orang mati ya tidak berperang. Mati dalam dosa, ya kalau orang yang udah mati karena dosa itu ya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh mujizat dulu, yaitu mujizat kelahiran kembali. Ya, Kristus mesti melahirbarukan dia, Roh Kudus harus melahirbarukan. Nah, waktu kita dilahirbarukan, kita mengikut Kristus, jangan shock. Kenapa? Karena tiap hari kita akan jadi berperang melawan dosa, begitu loh. Jadi, tidak ada, kalau kita sudah ikut Kristus, lalu kita ini, aman-aman saja, begitu ya. Tidak ada yang namanya orang berperang itu penuh luka, enggak?
Iya, Penuh pastinya luka. penuh. Pasti penuh luka. Nanti nyasar peluru ke sinilah, nyasar ke sinilah peluru lah. Nah, itu serangan apa? Serangan-serangan dosa, serangan-serangan kedagingan gitu. Nah, tapi jangan takut. Kristus sudah bilang, kamu akan menang. Nah, itu pengharapan kita begitu loh. Itu pengharapan kita, nanti kamu akan menang ya. Kristus akan menyempurnakan semuanya nanti gitu. Tidak kita yang menyempurnakan ya. Jadi di situ ya, itulah hidup kita di dalam mengikut Kristus ya. Dan kita di dalam mengerjakan itu semua, kita menikmati Dia, kita enjoy Him gitu. Makanya kita harus mempunyai selera rohani yang tinggi. Ya. Spiritual testnya itu harus tinggi gitu. Ya, jangan selera kita itu selera yang cetek begitu ya, yang dengan mudah sekali kita itu tergoda dan terpuaskan dengan kenikmatan dan keindahan dunia yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan. Justru harus berbahagia gitu ya ketika kita berperang melawan dosa dibandingkan kita kayak seperti apa ya, tidak tahu-tahu gitu. Ya benar sekali. Orang yang hidupnya ignore itu justru kita mengkhawatirkan. Ya, orang yang hidupnya kita lihat kayaknya gitu-gitu saja, tidak ada pergumulan dengan dosa, tidak ada pergumulan dengan dunia gitu. Wah, khawatir kita dengan orang seperti itu. Jangan-jangan belum berelasi sama Kristus, walaupun dia sudah 20 tahun jadi orang Kristen. Ya. Kita kan bisa lihat ya, orang yang ada care nggak sama masalah rohani, atau dia cuma care-nya dengan masalah fisik saja. Ya. Kan gitu. Kalau orang yang hidupnya hanya urusan material belaka, tidak pernah peduli dengan masalah-masalah spiritual, itu kita khawatir, jangan-jangan spiritual dia mati. Saya bukan mengatakan lalu kita mengabaikan masalah material ya, karena bagaimanapun juga kan manusia itu tubuh dan roh, dua-dua itu memang gitu. Ya. Kristus juga kan tidak tega kan, Kristus ngelihat murid-muridnya kelaparan juga dikasih makan. Ya. Tapi Kristus memperhatikan spiritual mereka, itu yang paling utama untuk dihidupkan dulu. Rohani yang hidup dan bertumbuh, itu akan membuat nanti tubuh kita pun akan diperbaharui. Gitu. Justru berbahagia, betul sekali, itu kata kuncinya. Kita berbahagia. Jadi jangan kita merasa kita itu ini ya. Saya dulu pernah loh dalam fase seperti itu, seperti putus asa. Maksudnya putus asa untuk hidup kudus. Ya. Putus asa gitu. Jadi akhirnya, sudah biar pusing amat gitu. Masa jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi gitu ya. Tapi justru waktu memandang kepada Kristus, kita dihiburkan. Ya. Gitu. Jangan putus asa. Mengapa? Karena Kristus sudah janji kita akan diberikan kemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang. Nah, dengan demikian saya jadi tidak lagi bergantung kepada kemampuan saya untuk mengalahkan dosa. Nah, kita butuh, kata Paulus bilang apa? Perlengkapan senjata Allah. Kita butuh anugerah Allah itu di Efesus pasal 5 ya. Efesus 4 atau 5 silakan dibaca itu Efesus pasal 5 ya. Firman Allah ya kan? Darah Kristus sebagai simbol keselamatan. Nah, kita ingat itu kan, Kristus itu sudah menyelamatkan kita ya. Sekali selamat pasti selamat gitu. Ya, dan kita punya firman Allah, dan yang paling penting ya kan, kita kata Kristus apa? Hidup kekal itu apa? Hidup kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Itulah hidup kekal gitu. Hidup kekal itu bukan nanti, hidup kekal itu sudah sekarang. Ya. Hidup kekal itu sekarang, yaitu ketika kita sudah berelasi dengan Kristus, yaitu mengenal Kristus dan mengenal Bapa. Bagus ya bahasa Indonesia ya, knowing, bukan hanya mengetahui di otak gitu, tapi mengenal gitu, ya kan? Kalau orang relasi itulah relasi. Kayak suami istri, masa suami istri cuma hanya tahu sebatas informasi? Ya enggak? Misalnya saya dengan istri saya cuma tahu dia tanggal lahirnya doang, cuma tahu dia anak siapa, tapi enggak punya relasi. Wah, itu namanya enggak mengenal gitu. Mengenal itu ada relasi gitu. Ya. Hari-hari kita bicara sama dia, kan gitu kan? Hari-hari bicara sama dia, pengen tahu apa yang dia mau, kan gitu. Kalau dia tersinggung itu tentang hal apa, nah kayak gitu. Gitulah hari-hari kita bersama Kristus gitu. Ya. Dan pentingnya untuk tidak sendirian gitu ya, berarti harus kayak ada temennya gitu kan, supaya lebih gimana ya, saling mengingatkan gitu, karena ketika mengetahui bahwa kita tidak sendiri itu juga lebih membantu juga gitu kan. Betul, betul. Makanya yang disebut dengan keselamatan itu bukan hanya sifatnya personal,
betul keselamatan personal, urusan pribadi. Tapi kalau di dalam Kristen, keselamatan juga bersifat komunal. Dua-duanya. Personal dan komunal. Kan yang disebut dengan mempelai Kristus bukan hanya saya kan? Kamu juga kan? Pak Ikna juga kan? Yang disebut mempelai Kristus itu kan gereja, komunal. Gitu. Nah, jadi komunal ini penting sekali. Ya, jangan abaikan ini. Hidup berkomunal penting. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang individual. Nah, itu musuhnya komunal. Sekali lagi ya. Musuhnya komunal itu individual. Bukan personal. Personal beda ya. Personal itu pribadi istilahnya. Kalau individual itu kepentingan diri gitu. Jadi, kalau personal sama komunal itu kompatibel. Yang nggak kompatibel itu individual sama komunal. Itu nggak kompatibel. Benar-benar nggak kompatibel itu. Nggak bisa dihidupi yang seperti itu. Pada saat yang sama kita individualis, pada saat yang kita nggak bisa. Yang ada adalah saya, misalnya ya, saya Jack Ron, saya unik sebagai personal saya Jack Ron, unik, tetapi saya terhisap, saya masuk di dalam komunal tubuh Kristus. Gitu. Dan kita menjadi satu keberadaan yang penting di dalam tubuh Kristus. Ingat kata Paulus bilang, biarpun kelingking ini kecil, tetap punya arti kan di dalam tubuh. Gitu. Ada yang mau kelingkingnya hilang satu? Masih bisa hidup loh. Tapi enggak lah, ya kan kita begitu, itu penting begitu loh. Itu penting, enggak semuanya jadi mata, enggak semuanya jadi telinga begitu. Nah, komunal itu penting, makanya kenapa ajaran Alkitab mengatakan perlu kita untuk menjadi anggota satu denominasi gereja tertentu. Perlu, harus bahkan gitu loh. Kita nggak bisa menjadi orang Kristen yang aku sendiri di rumah udah selamat gitu. Itu salah. Itu ajaran sesat ya. Justru kita bergabung dalam satu komunitas lokal ya, yaitu satu gereja yang kita pandang, kita lihat ini ajarannya memang mengikuti Alkitab. Kita join di dalamnya. Itu yang namanya tubuh Kristus secara kasat mata ya, secara kasat mata. Tubuh Kristus dalam pengertian organisasi gereja. Tapi ada lagi tubuh Kristus yang tidak terlihat ya, invisible church, yaitu apa? Orang-orang percaya dari segala zaman. Ya, sampai yang akan datang. Dan orang-orang percaya yang sekarang sudah ada di hadirat Tuhan. Itu namanya tubuh Kristus yang tak terlihat gitu. Betul sekali ya, kita memang bahagia dengan itu, dengan peperangan kita itu, perjuangan kita itu untuk melawan ini daging, ya kita berbahagia. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya itu bagus ya, itu untuk mengecek kita sudah on the right track atau enggak ya. Itu kita ngecek. Kalau kita betul-betul dalam peperangan, kita dalam perjuangan itu semua, kita on the right track namanya gitu. Yeah. Tapi kalau kelihatannya kamu aman-aman saja, kayak sepertinya aman-aman gitu ya, baik-baik, jangan-jangan enggak on the track gitu. Berarti setan memang ini sekutumu. Ya kan, menjadi temannya itu. Ya. Kalau kita hidup kita ya, kita gara-gara kita mengikut Kristus, kita pikul salib, kita sangkal diri setiap hari, kita on the right track. Ya, walaupun kita harus berdarah-darah mengikutin Kristus ya. Darah-darah tanda kutip ya. Berurai air mata begitu ya. Tapi kita karena mengikut Kristus ya, bukan karena kita yang membuat kesalahan. Ya. Bisa dibedakan itu ya. Karena bisa saja ya, penderitaan kita itu bisa saja karena kesalahan kita. Paham ya? Ya enggak? Misalnya kita nih dalam hal uang, ngutang terus, ya bangkrut, habis. Ya itu kesalahan kita. Jangan bilang, oh karena mengikut Kristus gitu. Ya, itu kesalahan kita gitu. Misalnya makan enggak dikontrol gitu, lalu berat sampai 100 kilo gitu kan. Ya itu kesalahanmu gitu ya kan. Oke, untuk tutup dalam doa kelas kita, apakah Bapak Andi Marjaya ada di situ, bisa pimpin? Terima kasih ya Bapak untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali kami mempelajari makna di sebuah lagu ini. Kami bersyukur ya Bapak, kiranya apa yang boleh kami dapatkan pada malam hari ini boleh membangun iman kami untuk terus mengasihi Engkau ya Bapak, lebih mengenal Engkau lagi. Terima kasih untuk Pak Jack Ron yang sudah menjadi
memaparkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Memberkati dalam hidupnya ya Bapak. Kami akan mengakhiri pertemuan kami malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami juga masing-masing pribadi dalam istirahat kami. Kami serahkan untuk acara kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke. Thank you semua. Sampai jumpa. Nah, ini kita akhiri. Thank you.